Today we'll be talking about speaking, especially IELTS speaking test. Speaking test dibagi jadi 3, itu ada part 1, part 2, part 3. Masing-masing cara menyikapinya itu beda-beda, karena jenis pertanyaannya juga beda-beda. Bagaimana cara kita merespon speaking part 1. Untuk mengikuti tes IELTS supaya lebih yakin, sebaiknya cek rubrik penilaian itu bisa dicari di Google. Itu penting untuk diketahui, jadi kita tahu strategi yang mau kita terapkan itu apa dan apa yang akan dinilai. Ada 4 kriteria untuk penilaian speaking. Yang pertama itu adalah fluency dan coherence. Lalu ada lexical resources, grammatical range and accuracy, lalu ada pronunciation. Nah, masing-masing ini memiliki kriteria tersendiri, ada penjelasan sendiri. Bagaimana seorang siswa bisa mencapai angka 6, 7, atau mungkin 8 gitu ya. Pada tes ini, examiner akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ya. They will ask you several questions on a number of different topics, such as your interests, studies, or working life, family, accommodation, and you need to give clear reply to show that you can develop your ideas clearly. You're not expected to talk for a long time. Waktunya kira-kira cuma 4-5 menit ya, cukup singkat. Di dalam menjawab pertanyaan IELTS part 1, itu saya sarankan supaya lebih relax ya, lebih santai. Karena ini kan masuknya ke light conversation, pertanyaan sehari-hari. Kemudian juga harus confidence. Confidence artinya gunakan intonasi yang jelas, yang clear. Jadi tidak ada keraguan-raguan gitu. Kemudian seringkali ada siswa itu yang menjawabnya cepat, terburu-buru ya. Ada yang bilang ini katanya bagus ngomong cepat, tapi saya sarankan ngomong itu terkontrol gitu. Bicara itu pace-nya itu harus bagus. Jadi usahakan examiner itu effortlessly understand you. Sekarang kita coba lihat jenis-jenis pertanyaannya ya, supaya kita lebih familiar. Di antaranya adalah, what is the best way to stay healthy? Are you a student or do you work? What kind of music are you interested in? What is your favorite time of year? How do you feel about living in a big city? How do people get to work in your hometown? Cara jawabnya macam-macam. Kadang-kadang ada pertanyaan juga yang nggak familiar, tapi biasanya sih disesuaikan dengan kondisi negara kita. Kita nggak mungkin nanya masalah musim summer atau winter gitu, karena tidak ada di kita. Bagaimana cara menjawabnya? Misalkan ada sampel di sini. Cara menjawab misalkan untuk pertanyaan pertama tadi, misalkan ada pertanyaan, what is the best way to stay healthy? Kita bisa jawab, I think walking is good for you, as well as watching what you eat. So I try to take some exercise every day, and on top of that, I eat a lot of fruits and vegetables. Itu contoh saja, alternatif. Ada beberapa hal penting tadi dari jawaban itu, misalkan penggunaan kata I think. So, kemudian ada on top of that, itu yang kita sebut dengan linkers ya, atau connector, supaya lebih natural kita bicaranya. Kita bisa gunakan beberapa connectors atau fillers disebutnya ya. Tapi jangan terlalu banyak juga gitu. Kadang-kadang ada pertanyaan juga yang sulit kita jawab ya. Tapi kita tidak menunjukkan bahwa itu sulit. Artinya kita harus tetap bersikap positif. Misalkan ada pertanyaan mengenai weather di sini ya. What is your favorite time of year? Karena pertanyaan cukup sulit, bisa dijawab dengan well, that's hard to answer. I suppose I like summer best of all because I love warm weather and I have lots of good memories of summer holiday with my family. Kita bisa mulai dengan kata, well, I think that's hard to answer. Or maybe it's a tough question, but in my opinion, kita gunakan kata-kata seperti itu supaya kita terlihat positif. Kita mau menjawab setiap pertanyaan dengan baik. So part 1 is always based on familiar topic which relate to your own everyday experience. Tentang sehari-hari pokoknya pertanyaannya. Misalkan mengenai hometown, family, ada hobby, ada favorite food, languages spoken. Yang pastinya kita pasti bisa jawab sebetulnya. Tapi bagaimana menjawab yang baik berdasarkan versi IELTS yang diinginkan oleh IELTS itu seperti apa? Kalau poin saya bilang speaking itu sebetulnya harus natural. Bicaranya itu harus natural dan tentunya ini perlu practice sering. And then untuk mencapai lebih tinggi dari itu lagi, diantaranya adalah berbicara fluent, kemudian tidak banyak repetition, tidak banyak pengulangan kata. Ya, untuk pembahasan speaking part 1 kali ini saya pikir itu dulu. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin dibahas, silahkan ditulis di kolom komen. Nanti bisa kita lanjutkan dengan video berikutnya. Terima kasih.